Dewi terus berusaha memperhatikan wajah makhluk itu. Karena suasana yang gelap, Dewi sedikit kesulitan untuk melihatnya dengan jelas. Namun kali ini Dewi yakin, sosok berjubah itu yang beberapa hari ini telah menghantuinya tidaklah menakutkan. Tanpa sengaja Dewi menginjak ranting kayu yang membuat sosok itu menoleh ke arahnya. Karena mendengar suara ranting kayu yang diinjak oleh Dewi. Dewi nampak kaget dan berusaha kembali bersembunyi karena tidak ingin terlihat oleh sosok itu. Namun inilah kesempatan Dewi melihat siapa sosok itu sebenarnya. Maka Dewi memberanikan diri sesekali mengintipnya dari sebatang pohon yang cukup besar, tempat di mana dia bersembunyi. Meski sulit, namun Dewi tidak putus asa. Dan alangkah terkejutnya ketika dia melihat sosok itu adalah orang yang selama ini dia kenal. Orang yang selama ini begitu dia percaya. Ya, orang yang selalu terlihat sangat baik dan bijaksana. Dia adalah Laras. Dewi masih seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dewi terus bertanya-tanya dalam hati. Apa yang Laras lakukan di tengah malam begini? Seorang diri di tengah hutan. Mau kemana dia pergi? Dengan memakai jubah hitam sebagai penutup dirinya. Setelah merasa kakinya tak lagi sakit, Laras berdiri dan melanjutkan perjalanannya. Kali ini Dewi merasa semakin bersemangat mengikuti Laras. Meski dengan langkah yang sangat hati-hati. Karena tidak ingin Laras sampai tahu Dewi telah mengikutinya dari belakang. Tidak lama kemudian, sampailah mereka di sebuah rumah yang terlihat sangat tua. Rumah siapa ini? Mengapa Mbak Laras ke sini? Apa yang dia lakukan di sini? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu ada di dalam hati Dewi. Dia kembali berkata, "Ya ampun, rumah ini sangat terlihat menakutkan. Apa yang Mbak Laras lakukan di rumah yang menakutkan ini?" Dewi melihat Laras mengetuk pintu itu sambil melihat ke sekelilingnya. Dewi yang bersembunyi seakan masih belum percaya dengan apa yang dia lihat. Tidak lama kemudian seseorang membuka pintu itu untuk Laras. Orang itu adalah seorang nenek tua berambut panjang dan terurai. Setelah Laras dan nenek itu masuk dan menutup pintu, Dewi dengan langkah yang sangat hati-hati mendekati rumah itu dan berusaha mencari tahu apa yang dilakukan Laras di rumah nenek tua itu. Tidak lama kemudian, terdengarlah pembicaraan antara Laras dan nenek itu oleh Dewi.
Aku tidak bisa ke sini setiap malam, Nek, karena seseorang telah curiga. Nenek itu berkata, Tenang, kamu jangan khawatir. Semua akan aku kerjakan tepat waktu. Semua akan beres. Laras kembali berkata, aku harap kali ini nenek tidak gagal lagi, seperti yang terjadi dengan Nirmala. Ramuan yang nenek berikan itu tidak berfungsi padanya. Nenek itu berkata, Aku juga sedikit heran. Mengapa ramuan itu tidak berfungsi pada Nirmala? Padahal ramuan itu sama dengan yang aku berikan pada Dewi. Mendengar pembicaraan antara Laras dan nenek itu, Dewi sangat terkejut dan penuh tanda tanya. Ramuan yang diberikan padaku dan Nirmala. Apa maksud perkataan mereka? Dewi kemudian melanjutkan menguping pembicaraan mereka. Laras berkata, nenek harus lebih teliti lagi membuat ramuan ini, karena aku tidak ingin lagi gagal seperti sebelumnya. Nenek itu berusaha meyakinkan Laras. Tenang Laras, dengan memberikan setetes saja ramuan ini kepada anak Nirmala, maka pelan-pelan ia akan mati. Mata Dewi terbelalak. Tangannya segera menutup mulutnya yang seketika terbuka, karena begitu kaget dengan apa yang baru saja dia dengar. Mati. Jadi Mbak Laras akan membunuh Arya, anak Mbak Sultan dan Nirmala, kata Dewi dalam hati. Nenek itu kemudian berkata kepada Laras, Laras, berikan ramuan ini kepada Nirmala. Dengan begitu dia tidak akan pernah hamil lagi. Sama halnya dengan Dewi. Aku yakin ramuan ini ampuh dan pasti berhasil. Kali ini jantung Dewi seakan mau copot mendengar ucapan nenek itu. Tangan Dewi yang kiri menutup mulutnya agar suaranya tak terdengar oleh Laras dan nenek itu. Tangan yang kanan memegang perutnya sambil berkata dengan pelan, ramuan, hamil. Apakah Laras memberiku ramuan agar aku tidak bisa hamil, sama seperti dirinya? Suara Laras kembali terdengar. Nenek yakin ramuan ini berhasil. Nenek itu berkata, Aku yakin. Aku sangat yakin sama halnya dengan Dewi. Nirmala tidak akan lagi pernah bisa memiliki anak. Karena dengan meminum ramuan ini, rahimnya akan kering. Sel telurnya akan mati dan tidak akan bisa dibuahi. Laras terdengar tertawa mendengar perkataan nenek itu. Sementara Dewi di samping rumah itu seketika meneteskan air mata. Dia kemudian berlari kembali ke rumah. Air matanya mengalir deras di pipinya. Dia tidak pernah menyangka Laras yang selama ini dia percayai
Bahkan begitu dia hormati, tega melakukan hal itu padanya. Setelah berlari cukup lama, Dewi akhirnya tiba di rumah. Dia langsung berlari masuk ke kamarnya dan mengunci pintunya. Dia menghapus air mata yang terus mengalir di pipinya. Kakinya lemas seakan tak mampu menahan tubuhnya. Dewi kemudian duduk di atas kasurnya dan mengingat semua perkataan Laras dan nenek dukun itu. Dia juga teringat niat jahat Laras kepada Nirmala dan anaknya Arya. Dewi segera berlari ke kamar Nirmala dan mengetuk pintunya dengan keras. Setelah Ayu membukakan pintu untuknya, tanpa berkata apapun Dewi langsung masuk dan menggendong Arya. Melihat sikap Dewi, Ayu berkata, "Apa yang Nyonya lakukan?" Suara Ayu membangunkan Nirmala dan beberapa pelayan yang berada di situ. Dengan wajah penuh tanda tanya, Nirmala bangun dan berkata, "Mbak Dewi, ada apa? Arya kenapa digendong, Mbak? Dia kan sedang tidur." Dengan wajah yang masih penuh dengan keringat dan air mata, Dewi berkata, "Kamu dan anakmu harus pergi dari rumah ini, Nirmala." Mendengar ucapan Dewi, Nirmala dan semua pelayan sangat kaget. Nirmala berdiri dan berkata, "Maksud Mbak Dewi apa?" Dewi kembali berkata dengan nada tegas, "Aku bilang, kamu dan anakmu harus pergi meninggalkan rumah ini, Nirmala." Ucapan Dewi membuat Nirmala seakan tidak percaya. "Apa yang Mbak Dewi katakan? Kenapa Mbak Dewi tega mengusirku dari rumah ini di saat Mas Sultan tidak ada?" Dewi kembali berkata dengan memaksa, "Pokoknya kamu harus pergi dari rumah ini, Nirmala." Nirmala mengambil Arya dari tangan Dewi, kembali berkata, "Apa yang Mbak lakukan? Aku harus pergi kemana di tengah malam begini, Mbak?" Dewi berkata sambil menangis, "Pergilah di tempat di mana tidak ada yang tahu tempat itu, Nirmala." Nirmala duduk di pinggir tempat tidurnya sambil menangis, memandang anaknya yang sedang tidur. Dewi menarik tangan Nirmala dan berkata, "Cepat pergi dari sini, Nirmala." Nirmala menangis dan berkata, "Tapi aku harus kemana, Mbak? Bagaimana jika Mas Sultan pulang? Kenapa Mbak Dewi tega melakukan ini pada aku dan anakku Arya?"